Wa salasu nawafila muakkadatun, 3 sholat sunnah muakkadah juga ada singkat ya. Wa salasu nawafila muakkadatun, 3 sholat sunnah muakkadah. Sholatul laili pertama sholat malam. Sholatul laili pertama sholat malam. Yang disebut sholat malam dikenal juga dengan istilah sholat duha atau sholat tahajud. Apa yang disebut dengan sholat tahajud? Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah tidur, walaupun tidurnya sebelum isya ya. Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah tidur. Salah satu dari 2 syarat ini tidak ada, bukan sholat tahajud namanya, walaupun dilaksanakan tengah malam. Sholat apa itu? Sholat apa aja itu mah. Jadi sholat tahajud itu sifatnya, makanya sebutnya sholat sunnah mutlak. Artinya apa aja, dia mau sholat apa aja masuk. Pokoknya dilaksanakan setelah bangun tidur dan setelah sholat isya, walaupun tidurnya habis maghrib. Antum nih habis maghrib tidur ya kan, bangun jam 8 sholat isya. Beres sholat isya langsung sholat ba'diyah. Itu sudah masuk sholat tahajud itu. Ya, sudah masuk sholat tahajud. Kemudian langsung tahajud misalkan, bisa langsung tahajud walaupun baru jam 8:30 karena sudah apa? Sudah tidur. Ya. Jadi sholat apapun, bahkan sholat qadha, kalian tadi zuhur belum sholat zuhur, qadha-nya itu setelah sholat isya dan setelah tidur, jadi itu juga tahajud ya. Jadi nggak perlu usolli sunat tahajud. Jadi sholat apapun, bahkan niat usolli doang nggak pakai disebutin nama sholatnya jadi usolli doang, usolli rakaatain atau usolli sunnatan Allah Akbar ya. Usolli sunnatan rakaatain Allah. Jadi ya, saya niat salat usolli, saya niat usolli rakaatain Allah Akbar. Jadi ya, jadi sholat apa? Ya sholat mutlak namanya, tapi jadinya tahajud nanti. Jadinya tahajud karena dilaksanakan setelah apa? Setelah tidur. Bagaimana kalau belum tidur? Maka bukan tahajud namanya, walaupun dilaksanakan di malam hari. Jam 3 dia bahkan sholatnya, tapi belum tidur. Bukan tahajud namanya. Gak bisa usolli sunat tahajud, gak bisa, jangan. Ya, usolli sunat tahajud itu kalau setelah tidur. Tapi kalau setelah tidur, usollinya apapun jadi tahajud gitu maksudnya. Tapi kalau belum tidur, jangan usolli tahajud. Memang lebih utama setelah bangun tidur, usollinya tahajud. Ya, kata para ulama, lau abbara bit tahajud lakana aula. Andaikan diistilahkan dengan tahajud itu lebih utama. Jadi tahajud itu kan tidur, bangun tidur secara paksa. Jadi belum waktunya bangun. Itulah nilai plus tahajud di situ. Makanya sholat tahajud nilai keistimewaannya banyak. Satu, dia dilaksanakan ngelawan tidur. Kan diantara amalan yang paling gede kata Nabi, mujahadatun nafsi, ngelawan hawa nafsu. Nafsu kita jam 3 itu enaknya masih tidur.
lawan sama kita bangun, itu jihad fisabilillah. Itu nilai pertama. Tahajud itu ngelawan keinginan tabiat manusia. Waktunya tidur dia lawan, dia bangun. Ya. Dan memang tahajud itu sebetulnya nggak harus malam banget. Selama belum subuh masih bisa tahajud. 5 menit lagi ke subuh masih bisa tahajud. Asal sudah tidur. Makanya ketika dia nggak tidur, begadang semalaman sampai subuh, nggak ada nilai juangnya. Sholatnya juga biasa. Karena memang yang beratnya itu setelah tidur itu. Kalau mau begadang dia nggak tidur, ya seger-seger aja. Apalagi sampai lihat bola, main catur, ya. Ngobrol-ngobrol nggak karu-karuan sampai jam 3, sholat dia tahajud apaan? Itu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada ininya, nggak ada perjuangannya. Ya, jadi biasa aja. Justru beratnya itu setelah bangun tidur di situ. Ya. Makanya kan lagi tidur dibangunin, udah paling berat. Nah ini dianjurkan bagi antum, ya, ketika bangun ataupun sebelum tidur nggak ada masalah. Itu nah kalau sholat al-waqiah ini sebelum tidur sih nggak ada masalah. Baca surah al-waqiah. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Anas. Saya agak lupa namanya ya. Jadi dia meninggal dunia meninggalkan seorang anak. Ya. Anas bin Malik kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak salah Anas bin Malik. Saya agak lupa ya. Nanti dicek lagi. Seorang sahabat. Jadi dia itu kayanya luar biasa. Kekayaannya itu melimpah. Itu sebelum meninggal ya enggak ya, jadi masih ada yang lebih kaya sih. Artinya duitnya banyak, hartanya banyak. Sebelum meninggal didatangi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya, kan dia mau meninggal itu sudah parah, sakitnya sudah parah. Ada yang pesan-pesan terakhir? Enggak ada. Mau dipanggilin dokter? Enggak. Ada permintaan dari saya ke saya sebagai pemerintah, sebagai khalifah, mungkin ada sesuatu yang saya harus wujudkan? Tidak ada. Saya cuma minta satu. Minta apa? Ampunan Allah dan rahmat Allah. Itu doang. Ya. Jadi sebelum meninggal beliau minta ampunan Allah dan rahmat Allah. Bagaimana kalau saya diberi uang? Ya, saya kasih bantu uang, jadi dibantu uang. Ya. Saya akan berikan harta, sejumlah harta yang sangat banyak. Tidak perlu, sebab harta saya juga banyak. Saya nggak butuh harta. Bagaimana kalau buat anak-anak Anda? Ya, anak-anak kan banyak sekali. Sebagaimana harta ini saya berikan ke anak-anak. Nggak perlu. Akhirnya kata Umar bin Khattab, apa Anda nggak khawatir kalau Anda meninggal anak-anak akan jatuh miskin? Tidak akan. Kenapa? Karena anak-anakku sudah aku ajarkan setiap malam agar dia baca surah Al-Waqiah. Ya, Anas bin Malik. Insya Allah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya. Jadi wasiat seperti itu. Enggak akan jatuh miskin anak-anak saya. Sebab anak saya sudah saya ajarkan bukan cari duit ternyata, diajarkan setiap malam baca surah Al-Waqiah. Dan nyata tidak ada satupun turunan dari sahabat tersebut, ya, tidak ada satupun yang hidup dalam kemiskinan. Ya, ternyata dia setiap malam baca surah Al-Waqiah. Ya. Kalau kata guru saya sih jam berapa aja, walaupun habis isya banget juga bisa. Itulah ya. Jadi tahajud. Makanya yang biasa tahajud maka sangat dianjurkan untuk mendawamkannya. Ya,
Makanya bagi antum yang nggak biasa tahajud, taruhlah paling tidak sebelum subuh sudah bangun lah, ya, mandi, mudah-mudahan ada waktu 5 menit atau 10 menit itu bisa buat tahajud. Nah, tentu sudah saya sampaikan tahajud ini kalau sudah witir. Kalau memang waktunya sempit dan dia belum witir, mending salat witir. Nanti witir dapat, tahajud juga dapat. Ya, minimal sebelum subuh sudah bangun itu sudah bagus. Ya, misalkan ya 15 menit sebelum subuh dia bangun, ya, langsung siap-siap mandi, ada waktu tuh 5 menit lagi subuh, sholat, itu sudah kena tahajud. Itu tahajud tahap-tahap awal seperti udah bagus, ya. Nanti sudah bisa istiqomah, naik lagi setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Memang makin kesini subuhnya makin malam. Sekarang setengah 5 sudah subuh. Nanti mah jam 4 kurang 6 menit, ya. Jam 4, ya. Subuh jam 4, nanti jam 4 lewat dikit sudah subuh. Ini tentu lebih berat lagi tahajudnya, ya. Kadang-kadang jam 4 itu kita belum bang, bukan kita ya, itu aja tahajudnya. Jadi kadang-kadang jam 4 itu ada yang belum bang, memang susah ya. Kadang-kadang kalau nggak dipaksain susah. Biar semangat tahajud, ingat satu, umur makin tua, apalagi udah punya anak, udah punya istri, kapan lagi kau berubah, mau sampai jadi bangke, gitu. Mungkin ingatnya ke situ tuh. Gue udah tua ini, udah ngaca. Gue bukan muda lagi, gue udah tua, harus ada peningkatan apa? Ibadah. Itu biar semangat ibadah di situ. Udah tua nih, wah, punya anak, ya kan? Ini udah dua tahajud dulu gitu kan. Guru itu paling, guru saya di Alamim itu paling benci sama muridnya yang nggak mau tahajud, suka disinggung terus ya, molor dan malam-malam gitu kan. Guru saya mah nggak pernah libur gitu ya. Sama saya kadang-kadang suka pergi kemana gitu, tidur di mobil, nanti jam 3 jam nyari masjid, ya. Kita kan jam 3 jadi warung, ya. Makan, Indo gitu kan, ngopi. Itulah ya. Jadi tahap belajar kan susah ya, saya juga belum bisa ya. Artinya kita sama-sama belajar biar bisa istiqomah ya. Ingatnya gitu, makin tua gitu ya. Teman-teman gua bahkan ada yang udah mati ya. Gimana nih kalau malam ini nih malam terakhir gua, ya, gitu ingatnya ke situ. Biar semangat. Gua belum nikahin, justru kan belum nikah, lebih semangat lagi. Ya, semangat lagi belum nikah sambil minta sama Allah. Ya Allah, ya. Jadi dekatkanlah sebenarnya ya Allah. Atau dekatkanlah si Nengsi. Karena itu doang bukan. Boleh banget. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya apa? Sholat tahajud itu lebih jauh dari sifat ria. Makanya tahajudnya nggak usah update status. Ya apa gunanya tahajud? Justru tahajud itu tujuannya sembunyi, ibadah secara diam. Orang lebih pada kita ini malah update status, live streaming segala, kamera. Ngajakin Habis tahajud langsung ngetik alhamdulillah. Tahajud. Mudah-mudahan berkah. Saya mah kelas trik gimana. Jadi artinya yang nggak sembunyi, yang nggak update satu ya susah ikhlas. Saya makan ikhlas, jedotin ke tembok mukanya. Nggak ada orang ikhlas begitu, nggak ada. Ya, orang ikhlas itu, ada aja yang ikhlas kali, susah.
Kayaknya berani taruhan sama. Bagaimana bisa ikhlas? Ikhlas itu kan dia ibadah yang tahu cukup hanya Allah. Malu kalau ketahuan orang itu. Ya. Jadi bohong. Ya kalau bisa sih silakan. Saya mah update status juga biar orang pada niru. Ya silakan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ini habis pahala kita di akhirat. Perasaan tahajud tiap malam di akhirat nggak ada catatannya. No. Senin Kemis setiap buka puasa ada status. Ya. Fotoin itu apa lauk-lauknya. Ya kan? Rugi amat kali kalau ibadah orang lain nggak tahu kayaknya rugi gitu kan. Itulah makanya taruh kalau masih muda wajar lah anak-anak muda, anak-anak bocah, bocil itu wajar ya. Kalau udah berumah tangga, udah tua ya udah bukan waktunya. Jadi sedih, ngeri, capek-capek tahajud, bangun tengah malam, mana pegel, mana dingin, ya. Tahajud itu kan berat. Mana pegel, mana ngantuk, mana capek, ditambah juga rasa takut kadang-kadang. Ya, takut ada medis. Ya. Karena tetangga baru meninggal itu 2 hari yang lalu, masih basah kuburannya, menyatnya masih bau, ya kan? Tapi dia bangun, itu kan bagus. Sekarang dipamerin, sayang. Ya. Segitu hebat, segitu bagusnya, segitu beratnya ibadah. Hanya sekadar ingin dapat pujian dari manusia. Mending dipuji mah kadang enak melihatnya tahu. Ya, kadang enak baru puji. Coba aja kalian pamer ibadah. Yang ada orang malah enak. Ya. Dia udah ngerasa orang bakal kagum sama dia. Nggak ada. Akhirnya malah enak melihatnya. Ya. Coba aja kalian lihat orang-orang yang suka pamer ibadah, gimana perasaan kalian membacanya? Ya. Malu sendiri kadang-kadang ya. Suka ngebela diri, biarin disebut pamer juga. Yang penting Allah tahu saya ikhlas. Sombong amat jadi diem-diem aja. Malah makin parah. Udah ngeriak tapi nggak ngerasa iya. Double, dia tuh sombong. Makanya HP ada bahaya juga. Udah, jadi mending sembunyi. Cukup Allah yang tahu. Biar orang ngira kita ngedul, nggak pernah ibadah. Emang bener nggak pernah ibadah. Ya kan? Mau biarin gua jangan ngomong orang nggak pernah ibadah. Emang bener lu nggak pernah ibadah. Emang. Itulah ya. Biarin gua. Emang kalau kenyataan gimana? Nah, ya. Wa sholatut duha dan sholat duha. Sholat duha ini lebih utama daripada sholat tahajud kalau dari segi pahala ya. Dari segi kualitas, dari segi keutamaan lebih utama sholat duha. Ya, tapi dari segi kenapa ini tahajud ditaruh nomor pertama? Kata ulama, tahajud ditaruh di nomor pertama karena jarang orang melakukannya. Kalau duha lebih banyak daripada tahajud. Lebih banyak yang nggak bisa tahajud tapi duha rutin ada. Ya. Sholat duha itu gimana caranya? Sholat duha itu dilaksanakan setelah matahari terbit tambah 30 menit. 30 menit setelah matahari terbit. Kalau sekarang matahari terbit jam 6 kurang seperempat lah kurang lebih. Nah berarti kalau 30 menit berarti jam 6 lewat berapa? 15 menit seperempat. Berarti jam 6 lewat seperempat sudah bisa sholat duha. Apalagi kalau matahari terbitnya setengah 6 berarti jam 6 sudah bisa sholat duha. Bagaimana kalau pas matahari terbit langsung sholat? Itu pun bisa, gak ada masalah.
Boleh, tapi di situ kurang bagus. Ya. Jadi pas matahari terbit, tapi daripada enggak, misalkan yang antum kerja nih, berangkat 6:30 atau berangkat jam 6. Matahari terbit jam 6 kurang seperempat. Daripada enggak duha, misalkan udah sholat duha, walaupun 2 rakaat. Matahari udah terbit, duha langsung. Ya. Berapa rakaat? Paling sedikit 2. Paling banyak 8. Ya. Paling banyak berapa? 8. Ada yang bilang paling banyak 13. Sholat duha ini khasiatnya apa? Khasiatnya seluruh tubuh kita ketika sholat duha itu dianggap bertasbih, dianggap menyisihkan sedekah. Jadi kan seluruh tubuh kita ini ada bagian yang disedekahkan. Itu dengan sholat duha itu sama dengan menunaikan sedekah badan, tasbih badan. Dan yang tidak kalah penting memang nanti di akhirat orang yang rajin sholat duha itu ada pintu khusus namanya babut duha. Ya, di surga itu nanti ada tulisan babut duha. Jadi khusus surga buat orang-orang yang suka sholat duha. Khusus cuma, yang lain nggak bisa masuk. Ketemu nggak kira-kira nanti kita di sana? Nanti kalau ketemu kita cari teman-teman kita yang lain. Jangan di sakor. Sakor belakang orang nggak pernah sholat. Kok bisa begitu ya? Jarang sholat bocahnya. Perasaan kayak soleh, kelihatannya doang soleh ya. Bajingan aslinya. Jadi itu kan begitu tadi di surga tuh. Gimana sih itu ya? Ya, di surga tuh begitu, nyari teman, nyari sahabat, ya. Betapa malu, bahkan di persidangan kan kita kan disidang. Itu yang melihat kita disidang bukan orang lain, orang-orang yang kita kenal di dunia. Itu apa supaya menambah, kalau memang bagus menambah kebanggaan, kalau misalkan jelek menambah rasa malu. Jadi justru kita pas disidang itu yang melihat bukan orang lain, orang-orang yang selama ini kenal sama kita. Itu pahlawan. Bukan ya Allah, malu amat ya. Iya. Ya. Selama ini kita kelihatan sama orang bagus-bagusnya doang, nanti mah dibongkar. Makanya kan ada satu doa, Allah masturni bisa tinggal jamil kama satar ibadat as-sholihin, itu kan doa dari para ulama kan, artinya minta ditutup sama Allah, ya. Allah masturni bisa tinggal jamil kama satar ibadat as-sholihin. Ya Allah, tutuplah aku dengan tutup yang bagus, ya. Sebagaimana Engkau menutup aibnya orang-orang yang soleh. Ya. Dibaca habis sholat isya itu wiridan para ulama-ulama kita. Jadi minta ditutup. Betapa malunya, ya. Betapa malu, ya. Maju. Itu kan dibuka rekaman semua. Ya kan? Ya kecuali waduh, nanti gantian dia yang disurakin, nanti gantian. Awas, bangke bot. Nanti marah, berantem. Ya berantem nanti ya. Jadi ya cuman ya dia kalau dia memang merasa salah baru nyurakin orang. Aduh, di sini gua gitu kan. Bukan jadi ya Allah ya. Malu amat kali ya. Makanya kan kita ini bisa bertahan sampai saat ini banyak aib-aib yang Allah tutup. Andaikan aib semua kita ini dibuka, mungkin orang lain akan jijik melihat kita. Ya. Jadi Allah masih sayang. Makanya di akhirat kelak kalau kita nggak tobat, ya kecuali yang tobat. Kalau tobat enggak. Ketika tobat sudah dilewat, titik rekamannya hilang karena dia sudah tobat. Tapi laporan tetap ada, Tuhan sudah hilang. Ya.
jadi dia sudah tobat, ya. Jadi kebongkar semua itu, kebongkar semua. Ya. Nah, jadi, itu duha, ada babu duha. Jadi khusus untuk orang yang suka sholat duha. Ya. Paling cepat tadi ketika matahari terbit sampai 30 menit. Sampai kapan waktunya? Sampai zuhur. Pokoknya kalau belum zuhur, duha masih bisa. Saya pernah lihat di sinetron itu pas bulan Ramadan apa kapan saya lupa. Jadi ada orang sholat duha setengah 12, ditegur sama ustadznya itu. Jadi kayak adegan, mereka adegan. Ini sudah waktu haram. Ini salah sebetulnya itu. Itu sinetron salah, yang bikin nggak maju. Udah siap. Ya. Salah. Saya sempat emosi ngeliat. Salah. Kenapa? Salah. Kenapa? Karena selama belum zuhur, duha masih bisa. Kan ada waktu istiwa. Waktu istiwa haram sholat apa dulu? Sholat yang tidak punya waktu. Kan duha mah ada waktunya. Waktunya memang sampai zuhur. Ila zawal sampai zuhur. Makanya 5 menit lagi zuhur, belum azan nih, duha bisa. Ya. Berarti nyicil bisa ya Ustaz? Hah? Berarti nyicil bisa ya? Nyicil bisa. Misalkan kita 2 rakaat pagi nih. Iya, karena nggak keburu. Yang ntar lagi gitu. Lagi paling pas sampai gelap bisa sampai. Oh, bisa ya gitu. Jawa nih kita keburu cuma 2 nih. Keburu cuma 2. Udah berangkat kerja. Nah di kerjaan ada waktu luang, tapi awas jangan duha di jam kerja, nggak boleh ya. Oke. Ya. Duha di jam kerja, artinya gini, gara-gara duha dia nggak kerja, dosa, haram. Kenapa sebabnya? Karena korupsi waktu. Kita ke pabrik bukan buat sholat duha, mau kan? Bekerja, kan dibayar, tenaga kita dibayar. Oh boleh ya? Iya, tenaga kita dibayar. Kenapa sholat duha? Ya. Kecuali begini kita ngomong ke yang gaji kita. Ini saya mau sholat duha dulu, izin. Potong gaji saya selama duha. Iya. 15 menit saya duha. Ya. Enggak ada masalah, halal boleh. Saya kalau kan kita kerja, gara-gara duha kita kerja. Makanya duha di luar jam. Kecuali gini, dia duha nggak ganggu kerjaan. Memang kerjaannya juga giliran misalkan ya. Kan ada kerjaan yang sifatnya misalkan nyetek apa gitu. Orang belum datang barangnya. Selama belum datang barangnya dia sholat. Karena daripada nunggu nggak jelas. Jadi walaupun duha juga memang nggak ganggu nggak ada masalah. Jadi kinerja kerjanya nggak. Tapi kalau gara-gara kerja jadi harusnya kerja 12 jam full, bisa 3 jam full gara-gara duha, jadi 2 jam setengah jam lagi pakai duha. Tapi ada itu pabrik di sana, jadi karyawannya suruh duha. Karyawannya disuruh duha, itu mah nggak ada masalah cuma. Karena memang yang nyuruh langsung atasannya, langsung yang pemilik pabriknya. Nah, dia orang Cina. Pernah ngobrol sama saya, dia orang Kristen. Saya mah karyawan suruh duha. Biar apa emang? Biar berkah. Dia tahu istilah berkah. Ya. Terus selamat tampil kalian. Ya. Bahkan saya pernah disuruh maulidan di tempat dia. Tapi saya kapok ngomongnya lagi. Ya. Hancur cuma maulid itu cuma udah. Mana perempuannya pakai celana segini doang. Iya kayak Cina. Jadi saudara-saudaranya itu pakai celana segini doang. Datang mulai. Jadi datang duduk di situ. Ya. Duduk. Jadi yang Islamnya sih paling berapa orang nih keluarga Cina semua pada apa. Jadi kita baca enggak ceramah enggak, cuma baca maulid. Berarti jadi ya paham ini. Dia nyuguhin saya, dia bilang, "Ustadz ini nasinya beli." Dia takutnya saya nggak mau makan. Ini beli catering Ustaz, jadi semuanya catering. Kalau ada ayam 1 ekor utuh itu juga catering. Akhirnya saya makan kan. Saya kalau tahu dia yang masak nggak apa. Saya mau beli dari restoran Cina juga.
Amplopnya gede lumayan. Pokoknya di atas rata-rata lah. Iya. Pasal nomor ini. Berarti masih mendekat. 5 kali lipat harga umum lah. Ya. Nah tahun depan undang lagi saya nggak mau. Ya, Ustaz, nanti biasa Ustaz, enggak. Ya, yang lain aja. Kayaknya merasa bersalah, jadi aduh ini kalau ditanya begini amat. Tato gitu kan. Jadi yang lain aja lah. Jadi banyak was-wasnya, jadi samping makanannya juga, saya juga. Amplopnya waktu itu masih dipisahin, banyak gitu. Ya, ada banyak hal. Saya pernah diundang sama pejabat, dikasih amplop, ya, jangan dimakan, beli mainan, ya, beli jemuran, ya, kan? Ya, pokoknya jangan dibeli makan. Saya dapat BLT sampai sekarang belum ada yang saya pakai. Saya tumpuk aja udah. Iya. Paling ada tukang cilok, tukang cireng apa saya kasih. Ya kan? Ada tuh apa Agustusan, butuh bendera, beli bendera. Kalau beli emas boleh. Jangan. Itu aman kalau BLT. BLT Binmas. Orang-orang yang pada ngarepin, pada kagak dapet, saya nggak mau malah dapet. Ya. Itulah, jadi ada jalan rusak pernah beli semen apa, ya, itu aja. Pesan guru saya begitu, kalau dapat duit syubhat, pakai sesuatu yang nggak kemakan. Ya. BLT kan syubhat. Iya. Berarti Belum sampai. Mendingan yang halal saja.